Hai para trader, selamat datang kembali di channel YouTube kami dan saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Jadi guys, video hari ini akan sangat spesial. Di video ini saya akan menunjukkan semua hal kepada kalian secara live streaming, jadi jangan skip videonya sama sekali. Oke, semua hal yang akan dibahas hari ini akan saya tampilkan di depan kalian. Semuanya transparan. Saya ingin semuanya jelas dan terbuka. Tidak ada yang saya sembunyikan dari kalian. Saya akan jujur. Di video ini, semua profit saya terlihat jelas di depan kalian. Saya juga tunjukkan leaderboard, setiap profit dan trade, alasan, serta psikologinya akan saya jelaskan semua. Jadi saya akan menjelaskan semua logika, psikologi, dan alasan dibalik setiap trade yang saya ambil di sini. Kenapa saya mengambil trade itu, apa psikologi dibaliknya, teknik apa yang saya gunakan secara pribadi, semua teknik itu juga akan saya bagikan di video ini. Selain itu, untuk kalian yang belum bisa melakukan analisis atau belum tahu cara menentukan level, saya juga akan membahasnya di video ini. Oke, jadi jangan sampai melewatkan video ini sama sekali. Kalau kalian melewatkan video ini, bisa jadi kalian malah mengalami kerugian dan tidak mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan satu hal lagi teman-teman, saya ingin memberitahu bahwa saya bukan penasihat keuangan. Saya hanya memberikan pengetahuan kepada kalian melalui video saya. Oke, saya upload video hanya untuk tujuan edukasi, supaya kalian bisa belajar sesuatu dari video saya. Jadi, saya tidak pernah bilang di video saya bahwa kalian harus trading seperti saya atau memasang jumlah uang sebanyak yang saya pasang. Tidak sama sekali. Kalian pasang saja sesuai kemampuan kalian, sesuai dengan kenyamanan kalian. Oke? Bukan berarti karena saya trading, lalu kalian harus ikut-ikutan trading hanya karena melihat saya. Sama sekali tidak. Oke, jadi saya hanya membuat video untuk tujuan edukasi saja, supaya kalian bisa memahami hal-hal melalui video saya dan bisa meningkatkan akurasi kalian. Oke, sekarang kita mulai videonya. Oke, jadi di sini saya sudah membuka semua pair asli seperti biasa, dan di sini saya sudah membuka aset EURAUD karena saya sudah lama menganalisis dan mengamati pasar di sini. Jadi kalian bisa lihat dari tren yang ada, pasti kalian sudah paham kalau pasar ini jelas-jelas sedang berada dalam tren turun, oke? Dan di sini, apa yang akan saya lakukan? Pertama-tama saya akan melakukan analisis. Untuk analisis, di sini kita akan menggunakan rectangle ya. Oke. Dan dengan rectangle inilah saya akan menggambar level-level. Seperti yang bisa kalian lihat, saya sudah mengcloningnya di sini, dan setelah dicloning saya sudah mengaturnya. Oke. Sekarang kalian pasti udah paham. Sekarang di sini saya sedang menunggu. Saya akan bersabar. Saya tidak akan langsung melakukan trading. Di sini saya akan sangat bersabar. Setelah bersabar, barulah saya akan melakukan trading di sini. Oke? Dalam trading, tanpa kesabaran, kalian tak akan mengerti apa-apa. Semakin lama kalian mengamati pasar, semakin besar pula potensi profit yang bisa kalian dapatkan. Dan ini benar-benar fakta. Semakin sering kalian mengamati pasar, akurasi kalian akan terbentuk. Oke, kalau akurasi udah terbentuk, pikiran kalian akan tajam, mindset kalian jadi lebih jelas, sehingga kalian mulai paham apa yang dilakukan pasar. Kalian jadi tahu apa langkah selanjutnya dari pasar. Begitu ya. Dan sebenarnya, apa yang akan dilakukan pasar selanjutnya? Setiap candle yang terbentuk, saya selalu bilang, setiap candle pasti mengajarkan sesuatu kepada kalian. Jadi, jangan berpikir kalau kalian hanya mengamati pasar, itu berarti kalian membuang-buang waktu. Sama sekali tidak. Oke, jadi mengamati pasar itu sangat penting. Ini adalah bagian yang sangat penting bagi kita. Dan saya sendiri juga melakukan hal ini. Saya bersabar. Saya hanya melakukan trading setelah benar-benar bersabar. Bukan berarti saya langsung masuk ke pasar dan langsung menempatkan trade. Sama sekali tidak. Saya tetap akan bersabar sampai candle ini benar-benar close, sampai saya benar-benar memutuskan, sampai saya yakin di mana saya harus menempatkan order. Saya tidak akan melakukan trade di sini. Kalau tidak, saya tidak akan menempatkan trade secara acak. Walaupun videonya jadi panjang, oke, tidak masalah. Jadi mari kita lihat bagaimana candle ini akan close. Jadi kita akan menempatkan trade di candle berikutnya, dan sementara itu kita cek time frame apakah pasar akan bergerak seperti yang saya pikirkan atau justru ke arah yang berlawanan. Pasar sedang turun dari sini ya. Dalam 10 menit dan 30 menit, pasar terlihat sedang dalam tren naik tapi juga terlihat turun.
Pada time frame 1 jam, pasar juga sedang dalam tren naik. Api ada 2 candle panjang yang terbentuk. Merah berarti turun. Oke? Jadi, saya sudah menempatkan trade pertama saya dari sini, ke arah yang sama dengan tren, karena semuanya udah jelas bagi saya dari sini. Semuanya udah jelas. Itulah sebabnya saya menempatkan trade pertama saya dari sini. Saya menempatkan trade tradisional dari sini karena di depan kalian ada candle yang sederhana. Kalian pasti sudah paham kenapa saya menempatkan trade di sini. Tapi tetap saya akan jelaskan karena tugas saya adalah menjelaskan, oke? Jadi kalian bisa lihat candle yang terbentuk dari sini, lihat aja wicknya, panjang banget. Wick panjang ditambah bodinya sangat kecil, artinya candle dari sini, di candle ini tekanan dari buyer sangat besar, oke? Buyer di sini sangat aktif ya, pasti kalian langsung tahu begitu melihat candlenya. Itulah kenapa saya menempatkan entry dari sini. Seperti yang bisa kalian lihat, logikanya paling mudah, nggak ada ilmu roket di sini. Jadi saya entry dari sini dan market memang harus bergerak ke arah atas. Market tiba-tiba mengalami pump dan trade kita jelas-jelas ITM seperti yang tadi saya bilang ke kalian, memang begitu yang terjadi di sini. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Saat ini kita tidak akan entry trade, kita akan bersabar dulu karena kita sudah melakukan entry pertama kita. Dan untuk saat ini itu udah cukup. Untuk trade berikutnya kita akan bersabar dulu, jadi jangan langsung entry trade kedua. Oke, di sini saya akan melakukan sedikit analisis. Saya juga akan jelaskan sedikit ke kalian. Kalau kita bicara tentang pair ini, saya akan jelaskan ke kalian. Di pair ini, oke, saya akan atur level-levelnya dulu sesuai dengan analisa saya. Nanti saya akan jelasin ke kalian, oke? Jadi kalian bisa lihat marketnya dari sini bergerak ke arah upward, itu yang kita lihat, oke? Dan di sini saya akan bersabar dulu. Jadi di sini sampai ada 2 atau 3 candle terbentuk, saya tidak akan melakukan entry trade apapun. Saya akan sangat bersabar di sini, oke? Seperti yang kalian lihat, saya udah melakukan entry trade down dari sini, oke? Dan kenapa saya melakukan entry down di sini? Karena market di sini menunjukkan tren turun. Sampai mana tren turun ini bisa berjalan? Bisa sampai level ini. Dan mungkin saja kalau level ini ditembus, bisa turun sampai sini. Karena kalau volumenya tinggi, market bisa langsung jatuh, terjadi dump di market. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, itu yang sedang terjadi di sini, oke? Kalian juga bisa lihat sendiri, dumpnya benar-benar bagus di sini. Market langsung menembus level ini. Kita akan bisa melihat candle merah yang sehat dan jelas sampai ke sini. Jadi kita harus sabar di sini dan kalian bisa lihat sendiri, market terus turun dari sini ya. Dalam beberapa detik lagi candle ini akan segera close. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di sini market langsung turun drastis dan kita dapat melihat candle berwarna merah di sini. Candle merah terlihat jelas. Trade kita berhasil, trade kedua kita juga berhasil. Dan kalau saya jelaskan logikanya ke kalian, logikanya sangat sederhana. Level-level yang saya gambar itu benar-benar akurat dan berfungsi dengan baik ya. Saya menghubungkan wick dari sini ke wick, di sini saya menghubungkan body ke body. Oke, lalu apa yang saya lakukan di sini adalah saya menandai levelnya. Maksudnya, saya menandai level resistance, lalu setelah menggambar level-level ini, di sini ini adalah level support kuat kita. Ya, ini adalah level support kuat kita. Ini adalah level support lemah kita. Oke, dan ini adalah level resistance kita. Oke? Lalu dari sini, pasar memang akan turun. Pasar akan turun sampai sini, lalu setelah itu bisa saja berbalik arah, melakukan pullback, dan naik ke atas. Dan dari titik tertinggi ini bisa membuat titik tertinggi baru lagi. Seperti logika sebelumnya, dari titik tertinggi sebelumnya, inilah alasan dibalik pengambilan strategi ini. Oke, dan itulah kenapa saya menempatkan posisi jual saya dari sini, yang jelas-jelas merupakan trade yang ideal. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Dari sini, kita akan lanjut ke trade berikutnya, dan untuk trade berikutnya, kita akan mencari aset lain lagi. Oke? Jadi, mari kita lihat kalau ada setup yang bagus.
Sebenarnya setup ini juga terlihat cukup oke. Kalau kita analisis, mari kita cek time frame-nya dulu. Oke, jadi kita akan tinggalkan aset ini dan saya tidak akan mengambil trade di aset ini. Oke, jadi saya akan mencari aset lain atau kita juga bisa ambil di aset ini karena setup ini juga cukup bagus. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar sampai candlenya benar-benar close. Sebenarnya kalian pasti sudah paham hanya dengan melihat candlenya kalau di sini volatilitasnya sangat tinggi seperti SPX. Dan kalau kita cek dengan menaikkan time frame, oke, ASAR terlihat turun dari sini, jatuh ya. Kalau kita cek di 30 menit pun pasar tetap turun. Dan di time frame 1 jam ada tren naik, tapi ada 223 candle merah ya. Sekarang kita sudah kembali ke time frame 1 menit dan di sini kita cek di mana sebaiknya kita konsentrasi untuk entry di pasar. Jadi dari sini kita akan tempatkan trading kamu dengan mudah. Oke? Kamu bisa lihat di sini, trade kedua yang seharusnya saya tempatkan tidak saya lakukan di sini karena ada beberapa alasan. Tapi sekarang dengarkan penjelasan saya, apa alasannya? Saya hanya menggunakan psikologi yang sederhana, magnetik, dan di sini kita hanya akan melihat trading yang menang. Saya tahu pasti bahwa saya akan mendapatkan trading yang menang di sini, karena saya sudah menggambar level yang benar. Saya menggunakan strategi yang benar di sini. Kalau saya jelaskan ke kalian, pasti kalian akan paham. Di pair seperti ini, di aset seperti ini, di pasar seperti ini, apa yang terjadi. Setiap kali kalian melihat candle seperti ini dengan ekor yang sangat panjang, oke, saat itu juga kalian harus paham bahwa volatilitasnya sangat tinggi. Ditambah lagi kalau tren pasar saat ini, tren pasar itu apa? Downtrend ya kan? Dan emang sedang downtrend. Ketika kita cek time frame, kalian pasti sudah paham bahwa dari sini pasar akan bergerak ke atas dan di sini hampir saja level resistance kita berhasil ditembus. Setelah menembus, pasar akan naik dan setelah naik akan memberikan hasil yang cukup bagus seperti uptrend yang sangat baik. Maaf, maksud saya downtrend yang sangat baik. Setelah turun, kenapa pasar akan turun lagi? Trading kita akan ITM, in the money, karena kita melihat candle hijau yang panjang dan sehat di sini. Jadi kenapa pasar harus turun lagi? Pasar akan mengubah tren, akan membentuk candle hijau yang besar-besar. Pasar akan tetap berada di atas level ini. Jadi kalau kalian mau, kita juga bisa melakukan trading dari sini. Tapi kita tidak akan melakukan trading di candle berikutnya, karena menurut saya itu sudah cukup. Kalau kita terus melakukan trading di setiap candle, kita akan menjadi serakah. Kita akan jadi terlalu tamak, ya kan? Jadi jangan lakukan hal seperti itu yang bisa mempengaruhi modal kalian. Lakukan trading dengan cara yang benar. Lakukan trading dengan cara yang tepat. Jangan seperti itu. Jangan sampai demi profit kalian malah habiskan seluruh modal. Jadi bersabarlah, itu yang terpenting. Lihat sendiri di aset-aset ini, saya pun lupa sudah berapa lama saya menunggu di posisi itu kan. Setelah menunggu, ketika saya melakukan trading, saya trading ITM karena pada saat itu saya benar-benar belum yakin. Kapan saya jadi yakin? Ketika saya memperhatikan 3 atau 4 candle, saya melihat prosesnya, barulah saya yakin bahwa disinilah saya harus melakukan trading dan langsung trading ITM. Jadi, kalau kalian sabar, kalian juga bisa trading ITM dan mendapatkan profit seperti saya. Oke, dan terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sekarang saya akan tunjukkan riwayat trading saya kepada kalian. Lihat ini. Ya, di sini saya melakukan trading di EURAUD. 2 trading ini adalah trading terakhir saya. Ini adalah trading turun yang saya ambil di GBP-CAD dan ini di AUD EURCAD. Maksud saya di EURAUD, maaf.
Kalian bisa cek sendiri, ini adalah daftar trading hari ini, maksudnya hari Jumat, karena videonya akan tayang di channel saya hari Sabtu. Oke, jadi itulah alasannya. Kalian semua sudah tahu kalau video tayang hari Sabtu, jadi saya buat video ini hari Jumat. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman, dan saya harap kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa. Kalau kalian belum join channel Telegram, kalian masih bisa join channel Telegram sekarang. Link Telegram bisa kalian temuin di kotak deskripsi atau di bagian tentang channel juga. Dari sana juga kalian bisa join channel Telegram. Oke, dan sampai juga.